Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Mari kita next. Nah, mengapa sih penting untuk kita mempelajari kewajiban dan hak kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah? Nah, mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Ibu sekarang akan menjelaskan tentang kewajiban itu apa sih? Nah, kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kewajiban membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik, saling peduli, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga dan sekolah. Kewajiban itu melibatkan tindakan atau perilaku yang baik, kayak membantu orang, terus membantu orang tua di rumah juga, gotong royong di luar juga termasuk, dan menghormati guru dan orang tua kita sendiri. Nah, selanjutnya ada kewajiban juga mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita, seperti memenuhi tanggung jawab kita seperti sebagai anggota keluarga, terus untuk sebagai warga sekolah. Dengan menjalankan kewajiban kita itu belajar tentang disiplin, bekerja sama, dan menghargai orang lain. Next. Nah, perbedaan antara kewajiban dan hak. Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga dan warga sekolah juga. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang kita punya dan harus dihormati oleh orang lain. Selanjutnya ada kewajiban melibatkan tindakan yang harus kita lakukan, sementara hak itu sesuatu yang kita dapatkan sebagai bagian dari hak kita sebagai individu kita sendiri. Selanjutnya ada contoh hak dan kewajiban di rumah. Di sini bisa dilihat ada gambar anak-anak sedang membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah, dan ada juga gambar anak yang merasa aman dan dilindungi atau sedang salim kepada orangnya, dan itu membuktikan tanda kasih sayang dari orang tuanya. Di sini ibu akan ngasih tahu beberapa contoh-contoh kewajiban yang ada di rumah. Yang pertama, ada menjaga kebersihan diri dan kamar tidur. Yang kedua, ada membantu tugas-tugas rumah tangga seperti merapikan mainan atau membantu ibu mencuci piring. Lalu yang ketiga, ada mendengarkan dengan baik saat orang tua berbicara. Dan yang keempat, ada menghormati kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya. Di sini juga ibu akan memberitahu mengenai contoh-contoh hak yang ada di rumah. Yang pertama, ada hak untuk merasa aman dan dilindungi. Lalu yang kedua, ada hak untuk mendapatkan kasih perhatian atau kasih sayang. Yang ketiga, ada hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang berkembang. Lalu yang keempat, ada untuk mengemukakan pendapat dan dihargai. Sebagai anak, kita memiliki kewajiban penting sebagai anggota keluarga. Kewajiban tersebut termasuk membantu orang tua dalam tugas-tugas rumah tangga, seperti membersihkan kamar, merapikan mainan, atau mengatur meja makan. Kita juga harus mendengarkan dengan baik saat orang tua berbicara, menghormati kakak adik atau anggota keluarga lainnya. Next. Lalu ada juga contoh hak dan kewajiban di sekolah. Di sini bisa dilihat ada gambar seperti sedang bekerja sama dengan teman-teman dan lainnya, lalu ada gambar datang ke sekolah dengan tepat waktu.
Contoh-contoh kewajiban yang ada di sekolah adalah yang pertama, hadir di sekolah secara teratur dan tepat waktu. Jadi, anak-anak diusahakan untuk tidak telat dan berusaha untuk tepat waktu ya, Bu. Lalu yang kedua ada menghormati guru. Yang ketiga, mengikuti aturan sekolah. Lalu yang keempat, mengerjakan tugas dengan baik. Di sini juga Ibu akan memberikan contoh-contoh hak yang ada di sekolah. Yang pertama, hak sebagai warga sekolah. Lalu yang kedua, hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang baik. Yang ketiga, ada hak untuk merasa aman dan nyaman di sekolah. Lalu yang keempat, hak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, ada hak untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan. Dan yang kelima, ada hak untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dari guru-guru ataupun warga sekolah lainnya. Menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah itu harus dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, berarti kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tanpa mengeluh. Kita harus menyadari bahwa kewajiban ini penting untuk membantu keluarga kita berjalan dengan baik dan membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan tempat untuk kita melakukan prestasi sebanyak mungkin. Dengan menghargai tanggung jawab kita dapat menjadi anak yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam keluarga dan sekolah. Jadi, sebagai anak, kita memiliki kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kewajiban ini termasuk membantu di rumah, menghormati orang tua, guru, dan teman-teman, serta menjalankan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh. Penting bagi kita untuk melakukannya dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh agar kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang baik dan menyenangkan bagi semua orang di sekitar kita. Next ya. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.